Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya buat teman-teman semuanya yang masih aktif audionya. Boleh saya minta tolong dinonaktifkan audionya. Diklik tombol di sebelah kiri paling bawah, ada tombol mute. Silakan diklik tombol mute agar suaranya teman-teman tidak mengganggu para peserta lainnya. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia Octavia, saya biasa dipanggil Cio. Hari ini saya akan menjadi presenter pada malam hari ini yang akan menjelaskan tentang kenapa sih harus bisnis online. Jadi, acara kelas bisnis online pada malam hari ini akan diadakan 2 sesi. Nah, sesi ini yang saya akan bawakan ini sesi yang pertama, tapi teman-teman jangan kemana-mana karena nanti ada sesi yang puncak. Nanti ada seseorang yang masih sangat muda yang akan men-sharingkan kisah perjalanannya beliau dalam menjalankan bisnis online ini. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu atas keterlambatannya karena tadi ada terkendala di sinyal, makanya baru dimulai, harusnya kita mulai dari sejak jam 8. Nah, acara hari ini selain live di Zoom, ini live juga di YouTube, jadi buat teman-teman yang mungkin di Zoom-nya misal bermasalah sinyalnya, teman-teman bisa nonton di YouTube juga, karena ini acaranya live. Oke, nah sebelumnya mungkin teman-teman atau para peserta yang sudah datang di link ini, ada yang diundang sama temennya, ada yang diajakin ya sama temennya, lo mau belajar online nggak, atau mau belajar jualan online nggak, atau lo mau ngasilin duit nggak walaupun lo lagi di rumah aja. Nah betul Bapak Ibu, karena hari ini saya akan sharingkan peluang bisnis online yang saya kerjakan sudah selama 7 tahun. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apalagi saat pandemi corona kayak gini, enak banget kan walaupun kita lagi di rumah tapi bisa ngasilin ratusan ribu bahkan jutaan rupiah gitu loh per hari. Nah pertanyaannya, kenapa sih harus bisnis online? Kenapa nggak bisnis di luaran? Kan di luaran sana juga ada bisnis yang lain ya nggak sih? Dan kenapa harus bisnis online? Nah ini ya teman-teman, mungkin teman-teman udah bisa ngeliat slide-nya. Nah, kenapa sih jalanin bisnis online? Yang pertama modalnya kecil Bapak Ibu. Modalnya tuh yang penting Anda cuma punya kuota internet. Wah, Anda cuma punya kuota internet aja udah bisa mulai bisnis, kebayang nggak? Itu kan sehari-hari ya nggak sih? Terus resikonya juga kecil, namanya modalnya kecil ya resikonya kecil ya dong gitu. Nah, jadi buat teman-teman, nggak masalah teman-teman modalnya nggak punya atau modalnya cuma dikit. Yang penting Anda punya Android atau iPhone yang terus harus aktif internetnya juga. Nah, kalau teman-teman nggak bisa punya internet, numpang wifi lah sama tetangga atau numpang wifi lah sama kafe. Pokoknya segala cara, tapi kayaknya zaman sekarang kalau nggak punya internet kayaknya nggak mungkin ya. Terus, udah gitu namanya bisnis online, kan bisa di mana aja nih ya. Udah, jadi kalau bisa di mana aja, ya kan nggak perlu macet-macetan, nggak perlu keluar rumah, hemat waktu. Udah gitu pelanggan di seluruh dunia. Dan setiap hari orang tuh pegang HP terhubung dengan internet lebih dari 4 jam. Kita baru bangun tidur, yang pertama kali dicariin bukan siapa-siapa, tapi HP, ya nggak sih? Mau tidur, pertama kali yang disentuh juga HP, ya nggak sih? Gitu loh. Terus mau makan, megang HP. Mau minum, megang HP. Habis sholat juga megang HP gitu loh. Nah, kenapa dari HP yang kita pegang setiap hari ini, setiap saat kita pegang, itu nggak jadi sumber penghasilan? Kan biasanya tiap bulan, itu ngeluarin duit mulu kan buat kuota, beli paket gitu. Nah, kenapa nggak nih HP yang dipegang mulu, yang setiap hari sama kita, ini jadi sumber penghasilan kita gitu loh. Apalagi faktanya, perdagangan online di Indonesia itu udah sampai 288 triliun di 2015. Sekarang apalagi udah 2020, wah kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu belum ngasilin duit dari HP atau dari online, ini ketinggalan banget gitu. Nah, terus apalagi ya ini teman-teman bisa lihat sekarang gara-gara corona ekonomi dunia lagi hancur banget, ekonomi dunia bahkan Indonesia juga hancur. Saya kemarin nanya kan, saya beberapa tim saya tuh ada beberapa yang harus pergi jalan-jalan ke luar negeri kan, itu saya nanyain gitu, kapan bisa dibuka Singapura, Malaysia atau Thailand? Itu tur travelnya itu bilang Singapura aja sekarang masih lagi resesi, jadi mata uangnya lagi turun. Dan benar Bapak Ibu, gara-gara pandemi kayak gini, ini banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, bahkan naas gitu, nasibnya sekarang. Kayak perusahaan penerbangan,
sekarang banyak yang rugi sampai triliunan. Hotel banyak yang tutup, banyak yang tumbang gitu loh. Kenapa ya? Orang kan sekarang lagi nggak mau ke luar kota atau ke luar negeri gitu. Terus sekarang restoran apalagi ini banyak banget yang tutup. Kenapa? Karena nggak bisa makan di tempat gitu loh. Terus, nah nih apalagi sekarang pengangguran udah puluhan juta. Terus apalagi nih 30 juta karyawan terancam PHK. Wah ini gara-gara pandemi dan kayak gini nih semuanya nih. Sekarang lagi aneh banget ekonomi Indonesia bahkan ekonomi dunia gitu loh. Nah tapi ada kabar baiknya nih buat teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di link ini. Ternyata corona ini atau pandemi ini nggak berefek negatif doang loh. Ternyata ada beberapa sektor yang malah diberi keuntungan. Apa aja sektornya? Nah ini bisa saya zoom ya. Teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil artikelnya dari deticsfinance.com. Jadi corona tak selamanya berimbas negatif terhadap kegiatan usaha. Ada loh sektor bisnis yang diuntungkan, yaitu bisnis yang bergerak di bidang farmasi, telekomunikasi, dan e-commerce. Farmasi itu apa? Bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Sekarang semua orang nyari vaksin, nyari vitamin, ya enggak? Masker, semuanya lagi laris. Telekomunikasi, ya karena orang pada di rumah aja, makanya sekarang banyak banget tuh promo-promo, mau dari Telkomsel, Indosat, Excel, dan kawan-kawan gitu. Terus apalagi yang lagi naik sekarang, ternyata ada bisnis yang lagi naik, yaitu bisnis e-commerce. E-commerce itu apa? Bisnis yang bergerak di bidang online. Dan bisnis ini bisnis online. Nah, tapi kan kayak gini nih, kalau memang bisnis online memang untungin, tapi kenapa banyak yang ragu ya, atau banyak yang gagal ya buat ngejalaninnya? Karena tantangannya ini nih biasanya teman-teman. Pertama, nggak tahu produk yang laku di pasaran apa. Yang kedua, nggak tahu cara promosinya. Mau produk bagus kayak gimana pun kalau nggak ngerti cara promosinya nggak laku juga ya nggak sih. Terus nggak punya tokonya atau ya saya nggak pernah jualan online terus saya harus ngapain gitu. Nah terus nggak punya skill keahlian nih, gue nggak bisa deh yang jualan-jualan nawar-nawarin orang gitu. Nah terus nggak punya mentor, nah terus teman saya nggak banyak sih, saya mau nawarin ke siapa? Teman saya cuma dikit, mau nawarin ke siapa? Nah ini ribet kalau diurusin sendirian. Nah terus gimana? Ya solusinya kita kerjasama aja. Ngapain pusingin nyediain produk atau cara promosi kalau itu sudah disiapin. Nah nanti kita kerjasama. Jadi kita nih teman-teman Anda yang ngundang Anda ke link ini, itu mau ngajakin Anda kerjasama. Kerjasama dengan apa? Pertama perusahaan yang sudah nanti menyiapkan produknya, terus sudah menyiapkan profit-profitnya, keuntungan-keuntungannya. Nah, terus nanti disiapin juga organisasi pendukung alias sekolah bisnisnya, dan nanti ada mentor-mentornya. Jadi Anda nih mulai bisnis ini, walaupun nol banget pengalaman, nggak apa-apa, justru Anda kerjasama. Biar apa? Biar nanti jadinya ngerti gitu loh. Nah, terus peran partner apa aja sih peran partner? Jadi nanti kita menyediakan pertama ya produk yang laku di pasaran, terus sistem bisnisnya juga disiapin, copywriting tuh kayak bikin kata-kata yang bikin orang tuh jadi tertarik untuk membeli, terus tutorialnya juga disiapin, cara jualannya juga diajarin, tim kerjanya juga lengkap. Nah, saya jelasin dulu tentang perusahaannya. Jadi kita ini nanti kerjasama dengan perusahaan TNC Internasional. Nah ini udah internasional punya, dan TNC ini sudah berdiri dari tahun 95. Jadi total sampai 2020 ini sudah 25 tahun. 25 tahun. Kita pakai logika aja ya, kalau perusahaan sudah bertahan sampai 25 tahun, itu kan nggak mungkin perusahaan level kelas bawah. Ini pasti level bagus gitu. Kenapa? Ya ini perusahaan sudah bertahan 25 tahun, pasti produknya bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin bertahan sampai 25 tahun. Dia mungkin sebulan 2 bulan tutup, atau setahun 2 tahun tutup. Tapi kalau dia nih berkembang sampai 25 tahun, dan bukan di Indonesia aja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, TNC ini sudah berkembang sampai 190 negara. Nah ini sertifikasinya, jadi sudah sertifikasi halal, penting banget buat yang muslim. Saya muslim, jadi saya pengen, ya saya bisnis tapi harus syariah, harus jelas untung hasil bagi hasilnya gitu loh. Nah bisnis ini sudah syariah dan diawasi sama MUI setiap setahun sekali. Produknya juga sudah halal dan sertifikat halalnya grade A.
masuk juga Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, terus masuk 500 merek ternama di Asia juga dari pemiliknya. Nah, pemiliknya ini salah satu orang terkaya di China ya, terus ini sudah diresmikan sama Ketua MUI, dan Tianxi ini selalu masuk ke negara-negara itu diresmikannya sama kepala negara atau pejabat-pejabat negara. Nah, waktu Tianxi masuk ke Indonesia itu masuknya diterima sama Pak Hamzahas waktu itu menjabat sebagai wakil presiden gitu. Jadi ini perusahaannya legal, produknya juga legal. Nah, ini produk-produknya. Nah, ini Bu, saya nggak mungkin jelasin semuanya satu-satu karena ini lumayan banyak, tapi saya pengen jelasin cuma beberapa dan khasiatnya yang udah saya rasain. Saya minum kalsium ini, jadi kalsiumnya tuh ada yang nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3 nih. Kalsium Nutrien ini best seller banget untuk peninggi badan. Teman-teman bisa cek di Google, peninggi badan terbaik dunia atau kalsium terbaik dunia, itu keluarnya kalsium merek Tianxi. Nah, ini best seller untuk ninggin badan. Saya waktu umur 22 itu naik sekitar 4 sentian. Jadi ini oke banget sih kalsiumnya. Nah, terus ada syutang kalsium. Syutang kalsium ini untuk diabetes. Nah, kebetulan papa saya diabetes. Nah, papa saya ini karena diabetes itu lukanya sampai banyak bernanah. Nah, ini saya minumin syutang kalsium. Terus udah gitu saya ada beberapa produk yang dari Tianxi saya minumin juga, itu lukanya sembuh cuma dalam waktu sebulan. Kebayang nggak, tadinya tuh lukanya tuh udah banyak beberapa minggu, udah bau gitu. Biasanya tahu kan kalau orang kena diabetes luka basah dan kalau didiemin lama-lama banyak, bahkan bisa amputasi, busuk gitu loh. Nah, ini minum syutang kalsium ini bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang orang tuanya diabetes, ini bisa banget diminumin. Nah, terus ada lagi Renov. Renov ini best seller buat mata minus. Jadi ini kalau teman-teman yang matanya minus, misal matanya udah sampai -5, -7 gitu, -3 mungkin. Nah, pengen turun, ini bisa minum Renov. Ya, ada yang tunggu sebentar. Nah, lanjut. Nah, ada lagi yang namanya Spirulina. Nah, Spirulina ini paling best seller banget buat masker. Nah, ini saking larisnya teman-teman bisa cek di Google ya, masker terbaik dunia. Nah, ini best seller banget ini. Ini banyak yang endorse, artis-artis aja banyak yang endorse Spirulina ini. Karena ini best seller banget buat mutihin kulit wajah, bahkan dia bisa diminum. Kebayang nggak, masker bisa diminum, berarti kan aman banget, bebas merkuri gitu loh. Terus ada Mooncord ini buat daya tahan tubuh, ada zinc. Nah, saya suka banget bahas zinc ini, kenapa? Saya ini korban penggemuk badan. Jadi saya minum zinc ini salah satu paket untuk penggemuk badan. Ini saya naiknya kurang lebih sampai 20 kilo. Kebayang nggak naik 20 kilo minum zinc ini. Jadi buat teman-teman yang misal punya saudara atau mungkin diri sendiri nih kurus banget, pengen gedein badan, gemukin badan, ini bisa banget minum zinc. Nah, terus ada lagi teh ini best seller untuk pelangsing. Saya punya temen minum ini cuma 2 bulan, itu turun sampai 20 kilo. Nah, kalau mau tahu triknya kayak gimana, bisa nanti tanya sama pengundangnya. Terus, nah ini nih yang papa saya minum juga, sambil ditaburin di luka diabetesnya, ini Chitin-Chitosan. Jadi papa saya minum Chitin-Chitosan sama Sutang yang tadi, diabetesnya, lukanya jadi sembuh cuma dalam waktu 1 bulan. Bagus banget. Terus ada Grape Extract, ada Vitaline. Nah, Vitaline ini best seller untuk yang mukanya pengen glowing, badannya pengen glowing, yang badannya mungkin kusam, pengen lebih cerah. Nah, ini bisa banget minum Vitaline ini gitu loh. Nah, dan lain-lain ya. Nanti kalau teman-teman pengen dapat katalognya bisa minta sama pengundangnya, karena nanti minta dijelasin aja sama pengundangnya khasiat-khasiatnya gitu. Karena kalau saya jelasin satu-satu nanti kepanjangan. Nah, terus ini ya paket-paketannya ya, ini peninggi badan, ini kesaksiannya juga banyak, ada yang 20 hari naik 3 cm, dan saya sendiri sudah ngerasain, saya 20 hari itu naik 4 cm. Jadi tinggi saya tuh dulu di bawah 155, sekarang udah di atas 158, jadi udah 158an, naiknya 4 cm. Terus kalau pelangsing, ini paketannya, banyak kan teman-teman kita yang pengen turun berat badan, tapi nggak pengen ngurangin makan, nah ini bisa banget sih paketannya, dan ada paket-paket khusus, ada juga paket untuk mencegah COVID gitu. Nah, buat yang pengen tahu nanti tanya sama pengundangnya. Nah, kita langsung masuk ke bisnisnya. Nah, mungkin nih, ini sadar nggak sih? Oh gila, kemarin awal tahun, nggak sadar sekarang udah November, udah mau 2 bulan lagi 2021, kebayang nggak sih? Nah,
pernah nggak sih waktu awal tahun resolusi 2020 saya pengen ini pengen ini. Nah, mungkin 2020 ini kan beberapa orang banyak yang mengalami kayak jadi ada yang di PHK mungkin, atau yang penghasilan jadi berkurang, atau yang biasanya yang sekolah nih yang tadinya dapat duit jajan nggak dapat duit jajan, ya nggak sih, kan karena corona jadi dirumahin jadi nggak dapat nggak dapat duit jajan ya. Nah mungkin ini bisnis ini adalah salah satu jawaban dari kemarin-kemarin nih, pengen nih punya duit banyak. Nah apapun yang jadi keinginan Anda sekarang nih. Nah, apalagi nih udah mau 2021, mungkin kan ada yang merasa, 2021 gue harus lebih ini, saya harus lebih ini. Nah, apapun nih, mungkin 2021 Anda pengen punya usaha sendiri, atau pengen punya penghasilan yang lebih besar, jadi 2021 lebih santai hidupnya, atau pengen bagian orang tua nih, gara-gara corona pengen ngebantu gitu orang tua yang biasanya mereka yang pusing nyari buat bayar ini, bayar itu. Nah, kita pengen bagian orang tua, atau pengen punya rumah sama mobil baru, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen jalanin masa pensiun dengan tenang, atau mungkin pengen bebas uang sama bebas waktu. Kadang orang cuma punya salah satunya, bebas uangnya doang. Bebas uang itu maksudnya punya duit, tapi nggak punya waktu karena sibuk kerja. Atau punya waktu banyak, tapi pengangguran, kan nggak enak juga ya nggak? Nggak punya duit, tapi punya banyak waktu kan nggak enak. Mau jalan-jalan juga nggak bisa, ya nggak sih? Gitu. Apapun yang jadi impiannya Anda. Nah, jadi mungkin nih ya 2021 kan pasti ada nih pengen apa gitu. Nah gini Bapak Ibu, saya baca sebuah buku Cash Flow Quadrant judulnya. Jadi gini, ternyata banyak loh orang yang ngerjain ini gitu. Umumnya itu orang kan kerja buat dapetin penghasilan. Tidak ada yang salah sih dengan kerja untuk dapetin penghasilan, tapi ternyata jenis pekerjaan seperti ini tuh kurang aman. Kenapa? Ya, gara-gara corona banyak yang di PHK. Banyak. Nah, habis itu kalau udah di PHK, terus gimana? Nggak dapetin penghasilan. Terus gimana nih kabar impian resolusi 2021 gimana nih? Gitu. Atau mungkin yang punya usaha, punya toko gitu. Ya tutup tokonya nggak dapat penghasilan gitu. Terus gimana jadinya kabar impiannya? Nah, makanya teman-teman atau pengundang Anda yang undang Anda kali ini, mereka tuh pengen ngajakin kita untuk sama-sama sukses gitu loh. Karena orang yang mengerjakan paradigma sukses ini itu cuma sekitar 5-10% di dunia. Jadi ternyata orang-orang sukses di dunia itu mereka bukan kerja untuk dapetin penghasilan, tapi mereka kerja untuk bangun yang namanya aset. Jadi mereka kerja atau nggak kerja, itu asetnya itu loh yang menghasilkan gitu loh. Apa sih aset? Nah, aset itu maksudnya kayak gini loh, misal teman-teman atau Bapak Ibu semuanya punya duitnya dibeliin tanah, terus tanahnya dibangun kos-kosan. Ya udah, misal kos-kosannya ada 10 kamar, ya setiap bulan ada yang ngekos tuh di situ. Ya 10 kamar, misal satu kosannya bayarnya 1 juta, ya udah 10 kamar kali 1 juta berarti dapat penghasilan setiap bulan 10 juta. Itu tanpa ngapa-ngapain karena udah dapat kos-kosan gitu, udah dapat dari kos-kosan. Nah, cuma bangun kos-kosan kan mahal, bikin rumah, bangun rumah kan mahal, ya nggak sih Bapak Ibu? Nah, hari ini teman-teman Anda yang undang Anda ke sini, kita tuh mau bangun aset. Nah, jadi bukan sekedar jualan online, beda loh jualan online sama bisnis online. Saya selalu bilang itu gitu. Nah, kita di sini mau bangun aset dari bisnis online ini. Nah, namanya kita ngomongin bisnis, apa sih keuntungannya buat gue? Nah, pertama, keuntungannya itu ada yang namanya profit penjualan masker. Contoh ya, jadi yang pertama nih, teman-teman bisa dapat yang namanya keuntungan langsung. Contohnya misalnya kayak jualan masker spirulina ini biasanya kita ecer, satu paket ecernya itu 40.000. Biasanya kita jual nih per 10 kapsul modalnya tuh 40.000. Nah, kalau kita jualnya itu sekitar 100.000. Nah, terus untung satu paket ecer itu berarti sekitar 60.000. Kalau sebulan, bayangin aja gitu. Sehari misal satu paket kan untungnya 60.000. Misal laku sehari itu 5 paket, berarti kan sehari dapat untung 300 ya. Berarti kalau sebulan 300.000 kali 30 hari 9 juta, lumayan nggak sih dapat 9 juta? Lumayan, nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah dapat 9 juta, dapat tambahan 3 juta aja juga lumayan nih nggak sih, apalagi zaman sekarang gitu dapat tambahan. Nah ini baru dari keuntungan langsung. Terus bisa dapat apa lagi? Yang kedua, ada yang namanya bonus mingguan sama bulanan. Nah ini beberapa tim kita, ada yang udah bisa dapat bonus mingguan bulanan. Bahkan ini banyak anak muda, kebayang nggak anak muda loh. Nah ini yang sebelah kiri ini
Ini namanya Tesa, ini masih SMK kelas 1, ini bonus mingguannya itu bisa 1,7, 600, 700, dan lain-lain. Nah, kalau yang sebelah kanan ini baru lulus tahun ini, jadi dia lulusan Corona, namanya Iqbal, ini bonus minggunya. Ini 1 minggu ya, 900, 2 juta, 1 juta, 2,4. Kebayang nggak? Ini baru lulus angkatan Corona loh. Gitu. Nah, terus ada lagi yang lebih keren lagi nih, masih SMK kelas 3, namanya Randy. Ini bonus mingguannya bisa 4 juta, 1,7, 1 juta. Ini kebayang nggak? Anak SMA loh bisa dapat segitu. Nah, gimana sih caranya biar dapat bonus mingguan atau bulanan? Nanti bisa tanya sama pengundangnya. Nah, kalau mau ngelihat before after saya sebelum kena penggemuk, nah ini nih. Ini saya 7 tahun yang lalu. Nah, ini waktu saya pertama kali ngambil bonus. Jadi ini di bulan ke-6 saya join tuh saya dapat bonus kurang lebih sekitar 11 juta, 12 juta. Makanya waktu itu saya lagi kerja, saya resign tuh. Jadi saya jalanin di sini tuh kerja sambil kuliah. Nah, terus ini beberapa mentor-mentor kita, ada yang namanya Pak Alvin, ini bahkan sampai udah bisa beli rumah. Nah, kalau yang ini mentor kita juga namanya Pak Ruli. Beliau ini sarjana ITB dari Bandung. Nah, kalau asetnya udah jadi nih, teman-teman tuh bisa kayak Pak Ruli ini, kayak mentor saya ini. Itu bonus per minggunya itu bisa 100 jutaan. Kebayang nggak? Seminggu 100 juta. Gitu. Nah, ini kalau asetnya sudah jadi. Makanya mereka-mereka ini nih udah keren-keren banget gitu loh. Jadi pas corona ya mereka ya enak gitu, tinggal nikmatin asetnya, enak banget. Nah, ini namanya Pak Rizky, ini mentor kita juga. Beliau dari Bandung, sarjana ITB Bandung juga, beliau malah asetnya tuh udah sampai 500 jutaan per bulan. Terus selain itu, teman-teman juga bisa dapat reward. Jadi selain dapat bonus mingguan, bonus bulanan, teman-teman bisa dapat reward. Nah, ini mentor saya namanya Pak Denny. Nah, ini beliau ini dulu yang ngajakin saya ke bisnis ini. Nah, beliau itu saya lihat banget dia ini orangnya juga orang rumahan, tapi kok saya ngeliat kok dia bisa keluar negeri. Ya udah, akhirnya saya diajakin, ya sisanya ya akhirnya saya juga ikutan keluar negeri Bapak Ibu. Nah, ini waktu itu sama beberapa tim saya dapat jalan-jalan ke Cina. Terus nih mentor-mentor saya juga, dan teman-teman nanti bisa belajar juga sama mentor-mentornya gimana caranya bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak gini. Dan alhamdulillah dari bisnis ini kami juga sudah bisa beli mobil, dan ini mobilnya 100% dari bisnis Tiansi. Nah, ini foto saya, ini fotonya mentor saya, ini juga fotonya mentor saya gitu loh. Jadi teman-teman kalau ngerasa bisnis ini tuh cuma buat dapetin 100-200, itu gampang Bapak Ibu. Orang beli mobil aja bisa, beli rumah aja bisa, apalagi cuma dapat 100 sampai 200 ribu per hari gitu loh. Nah, terus ini beberapa tim kita, ada yang ini mahasiswa nih, ini waktu dapat ke Singapura, Malaysia, ini ibu rumah tangga, dapat jalan-jalan gratis ke Cina, ini lulusan SMP. Nah, ini salah satu tim saya, ini suami istri, jadi mereka juga jalanin bisnis ini udah bisa beli mobil pribadi juga gitu. Nah, ini salah satu tim kita dari Karawang, latar belakangnya nggak terlalu bagus gini, tapi sekarang dari bisnis ini luar biasanya udah bangun rumah, udah beli mobil, dan lain-lain ya. Nah, hari ini tuh bukan buat pamer-pameran Bapak Ibu, tapi saya mau jelasin tentang potensinya. Kalau kami bisa, orang yang tadinya nggak ngerti bisnis-bisnis beginian, harusnya kan teman-teman juga lebih bisa, ya nggak sih, gitu loh. Nah, ini reward-reward yang kami dapatkan. Terus selain itu, teman-teman juga bisa dapat yang namanya bonus sharing internasional. Nah, ini lebih jelasnya nanti saya tanya sama pengundangnya. Nah, ini komunitas kami, Bos Internet. Nah, terus kenapa sih harus gabung sama kita? Kenapa nggak belajar aja sendiri di luar kan bisa? Nah, asal teman-teman tahu kalau mau belajar jualan online atau belajar bisnis online di luaran tuh lumayan mahal. Kenapa saya cerita ini? Karena ya saya juga udah beli bukunya nih. Dan ternyata ya yang diajarin di komunitas kita di sini sama yang diajarin di buku ini ya sama-sama aja gitu loh. Nah, ini satu buku 250.000, paling murah tuh satu buku 150.000, kebayang nggak? Buat beli bukunya aja 150.000 kan lumayan ya nggak? Terus nih ikut training kayak gini nih teman-teman, ini training Facebook, jadi belajar jualan via Facebook, ini harga trainingnya 9,8 juta. Jadi lumayan Bapak Ibu. Terus nih training apalagi, training 2 hari 3,5 juta. Nah, kalau di sini trainingnya tuh bukan 2 hari. Nah, berapa sih kalau di kita? Jadi buat mulai di bisnis ini cuma 2 cara Bapak Ibu. Ada cara cepat, ada cara bertahap. Terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau ini saya bahas satu-satu dulu ya. Jadi cara bertahap itu teman-teman jadi reseller.
Caranya cukup dengan 99.000 dan beli satu produk. Nah, terus dengan jadi beli satu produk itu apa? Teman-teman bisa ikut acara kelas bisnis online itu gratis. Harusnya kan bayar ya, yang datang ke sini nih senilai 35.000. Nah, ini teman-teman bisa dapat gratis. Terus kalau teman-teman mau ngajak temennya atau saudaranya buat ikut acara kelas online ini, itu boleh. Terus mereka misal bayar, nah itu bayarnya langsung masuk ke kantongnya teman-teman gitu loh. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga bisa dapat diskon 15% dan dapat pelatihan seumur hidup. Jadi bukan diajarin 2 hari habis itu ditinggal, terserah lo bisa apa enggak, bukan. Tapi ini diajarin seumur hidup. Nah, ini bimbingannya via WhatsApp, bisa via Zoom juga atau via ketemu, bisa apa namanya nanti tinggal koordinasi sama mentor-mentornya. Jadi ini pelatihan seumur hidup Bapak Ibu, dan ini luar biasa banget gitu. Nah, tapi ada plus minusnya. Jadi kalau jadi reseller itu memang sih cuma 99.000 sama satu produk, tapi minusnya apa? Minusnya teman-teman cuma dapat untung jualan aja. Jadi kayak tadi tuh jualan spirulina modalnya 40.000, jualan 100.000, ya dapat untungnya cuma 60.000 gitu. Nah, teman-teman cuma dapat untung jualannya aja. Nah, kalau mau lebih cepat atau mau lebih gede apa namanya hasilnya atau yang didapetin, teman-teman bisa bisa ikut jadi distributor. Nah, cuma kalau jadi distributor ada minusnya, ada plusnya juga. Cuma plusnya banyak banget gitu loh. Nah, minusnya apa? Ya ini, teman-teman harus stok produk. Nah, saya sih selalu ngomong gini loh, namanya kita jualan, contoh ya warung. Pernah punya kenalan orang warung nggak? Di dekat rumah kan pasti ada warung, ya nggak? Dekat rumah teman-teman ini pasti ada warung. Kira-kira nih warung, misal dia jualan sesuatu, misal jualan telur, Indomie, atau apapun gitu. Mungkin nggak kalau mereka tuh nggak punya stok? Kayaknya kan nggak mungkin ya. Masa sih ada, kita nih kayak mau beli telur, Mbak beli telur, oke mana duitnya dulu, saya nanti beliin ke toko sebelah, kan nggak mungkin kayak gitu. Mereka namanya dagang pasti punya stok, ya nggak? Pasti punya stok produk. Mereka mungkin stok telurnya, Indominya, dan kawan-kawan gitu loh. Nah kalau di kita ini stok produknya berapa? Jadi nanti ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya itu bisa dari bronze, silver, gold, sama platinum. Bedanya apa? Bedanya makin tinggi membership-nya, diskon produknya nambah. Jadi teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Nah, ini stok produknya senilai bronze itu senilai 2 juta. Kalau silver 4 juta, gold itu 6,5 juta. Dan ini bukan ngasih duit, tapi beli produk. Jadi kalau misalnya 2 juta nih dibeliin produk, produknya kan dijual. Ada yang diminum, ada yang dijual gitu. Nah, terus ternyata sudah terjual semua. Tetap Anda jadi bronze. Jadi apa namanya? Bukan harus apa namanya? Bukan habis dijualin produknya terus Anda nggak jadi bronze lagi, bukan gitu loh. Jadi ini dapat produk dan bisa dijualin. Jadi udah kayak tanpa modal sebenarnya, karena modalnya itu kan nanti bisa dijualin, ya nggak sih gitu loh. Nah, atau teman-teman bisa cari ada cara lain nih kalau misalnya buat platinum ya. Ini kan membershipnya kan ada bronze, silver, gold, sama platinum. Ada platinum. Jadi kalau platinum ini bonusnya lebih gede, bisa dapat sekitar 65 juta per minggu. Gitu. Nah, ya ini 65 juta per minggu. Jadi teman-teman kalau pengen bonusnya lebih gede itu ambil platinum. Nah, ada 2 cara untuk jadi platinum. Sebenarnya bisa langsung ambil platinum yang senilai 13 juta atau teman-teman bisa ambil gold. Terus tinggal cerita deh ke dua orang temannya jadi gold, langsung jadi platinum. Nah, paling itu aja. Nah, terus gini, waduh, platinum 13 juta, bisa nggak gue? Nah, teman-teman, di sesi kedua ini yang paling menarik, nanti ada seseorang anak muda, masih umur 18 tahun, mungkin ada yang umurnya di bawah itu atau ada yang umurnya di atasnya dia nih. Nah, beliau ini adalah salah satu tim saya yang sudah platinum, baru beberapa minggu ya. Baru beberapa minggu beberapa bulan join ya, tapi dia sudah membership platinum dan masih umur 18 tahun. Nah, yang saya lihat dari beliau ini, kalau nanti teman-teman lihat nih ya, pas dia sharing, orangnya juga biasa aja, bukan orang yang jago ngomong, bahkan orangnya cenderung introvert gitu loh. Tapi beliau ini bisa platinum loh. Nah, makanya jangan kemana-mana sampai sesi akhir kita dengerin anak muda satu ini. Kalau dia aja bisa platinum, harusnya kan kita juga bisa, ya nggak sih gitu loh. Nah, makanya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, tes up. Ada gak suaranya? Sudah ada suaranya. Oke. Eh, Silakan untuk Ira sharing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk mengisi sesi sharing pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, dan alhamdulillah membership saya sekarang sudah platinum. Next up. Next. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini saya hanya ingin men-sharingkan perjalanan saya selama di bisnis ini. Saya juga mohon maaf apabila nanti ada kata-kata saya yang masih harus diperbaiki, karena saya juga masih baru dan masih dalam tahap belajar. Di sini saya ingin kenalan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi saya itu lahir di Bogor tanggal 10 Januari 2002. Jadi tahun ini saya masih umur 18 tahun. Saya juga baru lulus sekolah SMK. Orang bilangnya juga angkatan corona Bapak Ibu. Nah, ini foto saya waktu saya masih kecil. Dari situ udah kelihatan Bapak Ibu bahwa saya itu orangnya pemalu. Apalagi kalau lihat kamera. Buat saya bicara di depan Bapak Ibu lewat aplikasi Zoom, saya juga sebenarnya malu Bapak Ibu karena saya memang sangat malu buat ketemu sama orang, ngomong di depan handphone kayak gini aja malu Bapak Ibu. Next up. Nah, latar belakang pendidikan saya, jadi saya itu sekolah langsung SD Bapak Ibu. Saya enggak TK dulu, saya SD di SDN Ganduang 03, SMP di SMP IT Al Hasaniyah, SMK-nya di SMK Global Surya Pratama, atau di daerah Cilengsi ini lebih dikenal dengan nama SMK Pijar Alam 2. Ini foto waktu saya kelulusan sekolah, foto buat album sama wali kelas saya. Next up. Nah, masa-masa sekolah saya benar-benar kepribadian saya itu pemalu Bapak Ibu. Saya waktu SMP itu nggak punya handphone. Jadi orang tua saya itu belum mampu buat beliin saya HP. Teman-teman saya itu udah pakai HP-nya Android yang layar sentuh. Tapi waktu itu saya cuma pakai HP yang ketikan. Saya nggak punya foto-foto pas masih sekolah SMP. Karena saya emang nggak punya HP. Ini juga saya punya foto karena acara kelulusan gitu, jalan-jalan dipaksa sama teman saya, ayo Ra foto biar ada kenangan. Akhirnya saya foto walaupun saya malu gitu. Terus juga next up, ini juga foto waktu saya kelulusan di SMP, sama masih minjem HP teman saya. Next up. Lanjut juga saya sekolah di SMK. Nah, di daerah Cilengsi ini terkenalnya SMK saya itu anak-anaknya yang banyak bergaul. Tapi saya masuk SMK yang banyak bergaul, tapi saya nggak bisa bergaul, Bapak Ibu. Jadi saya itu saking ngerasa malunya, teman saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih itu-itu aja. Mereka terus yang jadi teman saya. Kenapa? Karena saya itu malu buat bergaul sama yang lain. Saya ngerasa minder, Bapak Ibu. Jadi teman saya masih itu-itu aja. Next up. Bahkan di antara teman saya yang berlima, saya lebih sering sama beliau. Karena saya memang merasa malu buat bergaul sama yang lain. Next up. Nah, ini saya foto sama teman-teman sekelas. Kenapa kok katanya pemalu kok foto sama teman-teman sekelas? Ini saya terpaksa, Bapak Ibu. Saya di situ buat foto album sekolah kelulusan, jadi saya mau nggak mau harus foto sama teman-teman sekelas saya. Next up. Nah, saya itu next up. Nah, saya itu tipe orangnya pemalu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya disuruh sama guru, Ira tampil. Nah, Ira langsung saya ngeberaniin diri. Kenapa? Karena saya nggak mau yang namanya nolak, disuruh guru tuh nggak mau nolak. Makanya saya walaupun malu, saya nggak berani buat naik ke atas panggung, saya berani-beraniin. Karena saya nggak mau nolak perintah dari guru. Next up.
Nah, kenapa sih akhirnya saya setelah lulus sekolah, saya memutuskan untuk gabung di bisnis online? Kenapa? Karena saya itu dulu sempat saya negatif sama bisnis ini. Karena saya ngerasanya, aduh, gua kan nggak punya banyak temen, gua kan nggak bakat jualan, gua nggak bisa jualan. Gua aja malu nampilin diri gua, apalagi gua promosiin barang, promosiin buat jualan. Akhirnya saya dikenalin juga sama teman saya bisnisnya, nggak mau, gua kan nggak bakat. Nah, selang beberapa bulan setelah itu, saya kenalan Bapak Ibu sama teman saya di WA. Saya cuma kenalan di media sosial. Dia ternyata masih SMK, masih pelajar SMK. Pada saat itu dia masih kelas 11 SMK. Nah, setiap hari postingannya itu dia udah bisa bayar SPP sendiri, dia udah punya penghasilan sendiri. Dari situ saya mikir, wih keren banget dia, masih sekolah udah bisa punya penghasilan sendiri, udah bisa mandiri, mau jajan atau mau kemana-mana, nggak bergantung sama orang tua terus. Nah, dari situ saya kepo, saya tanyain lagi, ini bisnisnya gimana sih? Ya, saya di situ mulai tanya-tanya sama beliau. Akhirnya beliau menjelaskan bisnisnya, dan karena saya memang nggak punya modal waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi reseller dulu. Saya stok satu produk sama DP yang 99.000, stok satu produk, satu botol spirulina. Akhirnya saya jualin ke teman-teman saya, dan alhamdulillahnya saya dibimbing. Jadi walaupun saya kepribadiannya itu pemalu, saya bisa Bapak Ibu. Saat itu saya laku, saya nggak terlalu menikmati hasil waktu itu. Jadi kalau ada keuntungan, saya balikin lagi ke modal. Kenapa? Karena saya mau jadi membership Bapak Ibu. Saya pengen sampai ke membership platinum. Kenapa kok mau platinum, Ra? Karena saya mau dapat bonus mingguan, saya mau dapat bonus bulanan. Saya nggak mau nih cuma dapat keuntungan jualan doang. Iya sih keuntungan jualan banyak, tapi kan akan jauh lebih indah kalau kita dapat juga bonus setiap minggunya Bapak Ibu. Itu alasan kenapa saya mau jadi membership ke platinum. Di awal mungkin memang saya nggak merasakan hasilnya dulu, tapi ya memang segala sesuatunya itu kan butuh perjuangan dulu. Jadi sampai saya akhirnya sekarang bisa platinum. Dari awalnya jadi reseller, Bapak Ibu. Next up. Next up. Nah, akhirnya saya mulai berproses, Bapak Ibu. Saya COD dari rumah teman ke rumah teman, dari kampung ke kampung. Bahkan ini saya waktu COD juga masih pakai celana training sekolah, karena saya emang baru lulus sekolah. Di situ teman-teman iseng buat foto. Nah, saya pakai motor ini Bapak Ibu. Motor tua, motor legenda. Saya waktu sekolah juga memang pakai motor itu, karena saya memang cuma punya motor itu satu-satunya di rumah. Itu pun harus gantian sama bapak saya. Harus gantian-gantian, bapak mau pakai misalnya siangnya, saya sorenya baru pakai. Nah, terus saya juga sharing-sharing bisnisnya ke teman-teman saya. Next up. Nah, saya mulai sharing bisnis, sharing tentang produk ke teman-teman saya. Next up. Saya mulai ceritain di situ manfaat produknya, bisnisnya seperti apa. Awalnya saya malu Bapak Ibu, tapi alhamdulillah karena saya selalu dibimbing sama mentor, saya bisa buat sharing-sharing ke teman-teman saya. Next up. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Walaupun saya dulunya pemalu banget, saya nggak bisa jualan, saya nggak bakat jualan, saya nggak bisa gaul sama teman-teman, saya nggak punya banyak teman, alhamdulillah karena di bisnis ini saya selalu dibimbing dan saya berusaha untuk nurut sama mentor saya. Ini penghasilan saya Bapak Ibu. Saya di saat itu baru lulus sekolah, belum kerja, tapi omset saya sehari itu bisa sampai 1 jutaan. Jualan spirulina, jualan penggemuk, jualan pelangsing. Next up. Saya juga cerita-cerita ke adik kelas saya waktu di SMK, akhirnya dia beli masker spirulina. Terus juga saya sharing sama mentor saya, kelas dulu Pak, pas SMK, akhirnya dia beli produk sekitar 1,5 jutaan. Nah, next up. Nah, alhamdulillah di bisnis ini itu selain kita jualan secara langsung COD, kita juga dapat transferan. Alhamdulillah saya bisa kirim sampai ke luar kota, bahkan ke daerah Sumatera pun saya pernah kirim paket. Ini closingan-closingan saya waktu ada yang beli masker spirulina atau penggemuk atau pelangsing.
Next up. Nah ini Bapak Ibu yang bikin saya gak mau terus-terusan jadi reseller. Saya memang punya keuntungan jualan yang banyak, alhamdulillah udah ada. Tapi saya pengen jadi membership, saya pengen sampai ke platinum. Kenapa? Karena saya pengen punya bonus mingguan, saya pengen punya bonus bulanan juga. Itu ada bonus saya, awal saya bonusnya 200.000. Next. Terus juga 300.000. 400.000. Sampai ke 600.000. Itulah pentingnya kita harus membership Bapak Ibu. Karena selain dapat keuntungan jualan, kita akan dapat bonus setiap minggunya. Bahkan ini ketika saya ditransfer uang bonus sekitar 2,9 juta selama 1 bulan. Bayangin Bapak Ibu, saya baru lulus sekolah, angkatan corona. Zaman sekarang itu susah Bapak Ibu nyari kerja. Apalagi lagi pandemi kayak gini, susah buat nyari kerja. Akhirnya saya jalanin bisnis, saya bisa punya bonus sekitar 2,9 juta ini, saya bangga Bapak Ibu. Karena saya dulunya ngerasa, aduh gue kan gak bakat jualan, tapi ternyata saya bisa. Kenapa? Karena saya mau belajar Bapak Ibu. Dan saya mau memperjuangkan untuk bisa sampai ke membership platinum. Next up. Nah ini Bapak Ibu, akhirnya setelah saya berjuang hanya beberapa bulan di bisnis ini, saya sudah bisa membelikan orang tua saya cincin. Mungkin suatu hal yang sederhana atau ya cuma beli cincin mungkin menurut Bapak Ibu. Tapi bagi saya yang baru lulus sekolah, saya belum kerja sama sekali, beliin mama saya cincin sama kipas ini, itu menurut saya suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena saya memang kan belum kerja. Gitu. Ini impian saya juga di bisnis ini. Jadi impian pertama saya pengen beliin mama saya cincin. Terus juga kipas angin. Apaan sih, aku cuma kipas angin? Karena emang di rumah saya itu nggak ada kipas angin, Bapak Ibu. Jadi panas setiap hari itu. Makanya dari hasil bisnis ini saya beli kipas angin. Next up. Nah, saya tanpa mentor bukan apa-apa. Karena saya memang kepribadiannya benar-benar pemalu, benar-benar nggak bisa bergaul sama orang lain. Saya ngerasa nggak bakat jualan. Tapi di bisnis ini, kalau Bapak Ibu mau belajar, Bapak Ibu mau nurut, ada mentor yang akan ngebimbing kita. Dari kita nggak bisa sampai kita bisa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mentor saya, Abselpi yang udah ngebimbing saya dari awal saya benar-benar ngerintis, beliau tahu perjalanan saya, sampai akhirnya saya bisa punya bonus. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau. Terima kasih juga kepada Apian yang udah ngebimbing saya juga. Terus juga ada Apikbal yang selama ini selalu peduli sama masa depan saya, yang selalu ngasih saya semangat. Terima kasih juga kepada Apcio yang selalu membimbing saya walaupun beliau jauh, tapi mentor-mentor ini selalu ngebimbing kita Bapak Ibu. Jadi mereka itu selalu mengarahkan kita. Jadi kita itu nggak sendirian, pasti ada mentor yang akan ngebimbing. Next up. Nah, setiap perjalanan itu pasti kita akan selalu menemukan kerikil-kerikil, menemukan penolakan-penolakan dari orang-orang. Terus juga kadang ada orang yang ngeledekin. Kenapa sih Ira bisa bertahan dari yang awalnya cuma jadi reseller, bisa sampai platinum? Kenapa? Karena ada orang tua Ira. Ira tuh benar-benar pengen ngebahagiain mereka, ngebahagiain orang tua Ira. Ini alasan Ira bertahan, alasan Ira berjuang di bisnis ini. Karena ada orang tua, ada mama, ada bapak yang harus Ira bahagiakan. Mama dari Ira masih SD itu udah berjuang. Bapak itu sakit dari Ira SD, jadi yang jadi tulang punggung keluarga itu mama. Bayangin Bapak Ibu seorang tulang rusuk harus berubah jadi tulang punggung, ngebiayain anaknya sekolah, ngebiayain pengobatan Bapak waktu itu. Di situ Ira ngerasa, sekarang gue udah lulus sekolah, gue harus bisa lebih berjuang lagi buat ngebahagiain orang tua gue. Itu yang bikin saya benar-benar bertahan di bisnis ini. Sampai akhirnya saya bisa dari modal yang hanya DP plus stok produk sampai ke platinum, itu karena saya ada orang tua. Saya mau ngebahagiain orang tua saya, Bapak Ibu. Next up. Nah, alasan yang kedua kenapa saya masih bertahan di bisnis ini, karena ini Bapak Ibu, saya itu pengen bisa kebeli motor. Jadi saya tuh, kan motor saya udah tua ya, motor legenda udah zaman waktu saya masih bayi,
saya masih kecil, jadi saya tuh pengen punya motor baru, tapi saya pengennya dari hasil kerja keras saya sendiri. Saya pengennya itu tuh hasil perjuangan saya. Makanya saya selalu berusaha setiap saya ngerasa nggak semangat, setiap saya ngerasa capek, saya selalu ingat lagi sama impian saya. Oh, gue harus beli motor nih. Gue pokoknya harus bisa kebeli motor dari hasil bisnis ini. Itu yang bikin sebenarnya selama ini bertahan, Bapak Ibu. Itulah impian saya. Next up. Oke, mungkin itu aja sesi sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung tanyakan kepada para pengundang Bapak Ibu. Intinya saya cuma mau bilang, Bapak Ibu yang ngerasa saya nggak bakat jualan, saya pemalu, saya nggak bisa, saya pokoknya segala sesuatu yang bikin Bapak Ibu ragu, itu harus Bapak Ibu buang jauh-jauh. Di bisnis ini selama Bapak Ibu punya impian yang kuat, selama Bapak Ibu punya tekad, pasti Bapak Ibu bisa. Karena kita ada mentor yang akan ngebimbing kita sampai bisa, Bapak Ibu. Dan mentor itu tidak dibayar. Kita asal kita mau, pasti mentor selalu ngebimbing kita, Bapak Ibu. Dan saya juga mau bilang bahwa ketika Bapak Ibu tidak mengambil keputusan, itu tidak akan merubah kehidupan Bapak Ibu. Menunda tidak akan pernah merubah kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya teman-teman tadi yang sharingnya. Masih muda banget, umurnya masih 18 tahun, tapi luar biasa semangatnya, udah nggak kalah sama orang dewasa. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman bisa tanya sama para pengundangnya, tanyain gimana cara buat mulainya, karena di sini bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalah mau belajar atau tidak. Jadi cukup sekian dari kami, sekian dari saya, Cynthia Octavia. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Makasih Ira. Makasih semuanya.